It's not easy. You did a great job. Thank you very much. Thank you, everybody. We're going to work very hard on this. This is going to be... Ya, pemirsa, Presiden Prabowo Subianto dalam pidato perdananya di sidang Majelis Umum PBB ke-80 kembali menegaskan dukungan Indonesia untuk kemerdekaan Palestina. Menurutnya, pemirsa, solusi dua negara atau two-state solution menjadi satu-satunya jalan keluar dalam penyelesaian konflik Israel-Palestina. Kita akan membahasnya lebih dalam bersama dengan anggota Komisi 1 DPR fraksi PKS. Sudah ada Bang Syahrul Aidi Mazat serta pengamat hubungan internasional UI Suzy Sudarman dan juga aktivis kemanusiaan Indonesia untuk Palestina dan Koordinator Indonesia Global Peace Convoy atau IGPC Muhammad Hussein. Selamat malam Bapak Ibu sekalian. Selamat malam Mbak Anissa. Baik. Selamat malam Mbak Anissa. Selamat malam semuanya. Baik, mohon maaf, selamat malam Bapak-Bapak sekalian. Terima kasih banyak Pak Suzy, kemudian juga Bang Syahrul dan juga Mas Muhammad Hussein sudah berkenan bergabung bersama kami di Berita Satu Utama. Saya yang pertama-tama ingin ke Pak Suzy terlebih dahulu ini. Pak Suzy, ini kalau kita melihat betapa berapi-apinya Presiden Prabowo Subianto dalam pidato di PBB kemarin begitu ya, bahkan 8 kali menghentakkan meja podium secara spontan dan juga 8 kali mendapatkan standing ovation, kemudian juga dimention oleh Presiden Donald Trump terkait dengan pidatonya. Anda sendiri melihatnya seperti apa dari penampilan perdana Presiden Prabowo Subianto di forum penting yang sudah 10 tahun kita tahu ya absen hadir secara langsung? Kalau dari sudut retorik, biasanya orang itu harus punya kredibilitas. Jadi ada visi dari retorik itu logos, pathos, ethos. Kalau orangnya itu meyakinkan, automatically pesannya itu diterima. Jadi Pak Prabowo merepresent orang Indonesia yang bisa dikatakan sebagai representatif dari kekuatan yang nyata gitu ya, karena dia adalah anggota TNI. Lalu logiknya adalah menerima two-state solutions walaupun itu masih abstrak ya. Ada yang bilang sebetulnya jangan two-state solution tapi one state dengan semua masuk ke dalam negara tersebut. Lalu yang pathos ya udah jelas lah bahwa message-nya itu secara retorik bisa diterima. Seperti kalau kita melihat politik luar negeri Amerika Serikat yang diucapkan oleh Henry Kissinger, pasti kan orangnya itu meyakinkan sehingga realism itu menjadi sesuatu yang bisa di-accept. Jadi retorik itu juga adalah bagian dari pemberian pesan kepada khalayak internasional, dan itu harus kita analisis karena memang harus orang yang benar-benar representatif supaya message-nya itu sekalipun message-nya masih agak campur-campuran. Misalnya dia bilang, oke, saya menolak menolak pemikiran bahwa the strong will do what it can, the poor will suffer what it must. Jadi dia menolak realisme bahwa orang kuatlah yang akan bisa mendikte. Padahal dia juga kembali lagi kepada realisme dalam artian harus ada sepatu di atas tanah, artinya dia masuk ke dalam peacekeeping forces, artinya ada elemen kekerasan juga di situ, bukan elemen yang benar-benar ethical, benar-benar humanis yang disampaikan supaya ada operasionalisasi konsep setelah dia berpidato. Jadi karena dia merepresent diskusi yang sangat bisa diterima ya, ethos, logos, pathos, Prabowo berhasil. Terutama secara gesture dari Presiden Prabowo Subianto begitu ya, ini juga kemudian bisa menekankan pesan-pesan yang memang dibawa oleh Presiden Prabowo Subianto. Betul. Jadi siapa yang memberikan pesan dan itu walaupun masih belum nyata nantinya karena semua masih bersifat abstrak, tapi setidaknya dia sudah menjadi representasi dari Indonesia yang selama ini absen di fora internasional. Ya, oke, baik. Nah, kalau begitu saya ingin ke Bang Syahrul. Bang Syahrul, ini kalau Anda melihat dari Komisi 1 terkait dengan konsistensi Indonesia begitu ya dalam mendukung two-state solution yang ditegaskan oleh Presiden Prabowo Subianto di forum PBB, seperti apa Komisi 1 menilainya? Iya, kita tentu melihat ini ada kemajuan diplomasi Indonesia
dengan hadirnya secara langsung Pak Prabowo dengan gestur yang berapi-api dan dapat apresiasi dari hadirin yang hadir pada saat itu dengan keberaniannya, dengan suaranya yang lantang, yang satu dekade tidak hadir ya secara langsung Indonesia. Ini adalah diplomasi Indonesia yang luar biasa dan itu pantas bagi Indonesia karena Indonesia adalah negara yang besar dan apalagi negara Islam terbesar di dunia dan memang harus terdepan untuk memperjuangkan kemerdekaan Palestina. Dan kita tahu bahwasanya Indonesia lama dijajah dan itu diungkapkan oleh Pak Prabowo bahwasanya kami pernah merasakan keterjajahan, kemiskinan, penindasan. Pak Prabowo di awal sudah langsung menyinggung masalah Palestina dan dengan memulai bahwasanya kita ini satu keluarga meskipun berbeda suku bangsa dan ini tergambar sesungguhnya di Indonesia itu sendiri begitu. Indonesia sendiri. Jadi Indonesia bisa menjadi leader bagi persatuan dan perdamaian dunia karena memang Indonesia terdiri dari banyak suku, banyak bahasa. Dan kita tunggu mudah-mudahan ya kalau dulu kita ingat bahwasanya Soekarno pernah menyampaikan pidato di PBB, kemudian ditindaklanjuti dengan melakukan di Bandung yang Asia Afrika begitu. Nah mudah-mudahan ada tindak lanjut dari apa yang disampaikan oleh Pak Prabowo selalu menjadi pendorong untuk mendorong agar dunia ini bisa damai. Iya. Ya. Oke, baik. Nah, begitu Mbak. Oke, baik. Yang pasti begitu ya, memang yang paling disoroti dari yang paling mencolok begitu dari pidato Presiden Prabowo Subianto kemarin adalah memang terkait dengan isu Palestina Israel. Nah, saya juga ingin ke Mas Hussein kalau begitu. Mas Hussein, kalau dari aktivis sendiri melihat dan juga menilai begitu ya pidato yang dibawakan oleh Presiden Prabowo Subianto di hadapan para pemimpin negara-negara menegaskan kembali dukungannya terhadap kemerdekaan Palestina. Bagaimana dari aktivis menilainya? Ya, jadi pertama kami mengapresiasi ketegasan dan keterus-terangan Pak Prabowo dalam penyampaian pidatonya kemarin di depan perwakilan negara-negara di dunia, meskipun tetap ada beberapa catatan penting, karena kita sekarang tahu bagaimana kita hidup di era digital, di media sosial, ya gampang di-clipping. Contoh, perkataan Prabowo kemarin itu di-clipping oleh media Israel. Mereka hanya mengambil ujungnya saja ketika Prabowo mengatakan bahwa kami akan menjamin keamanan Israel. Itu yang jadi sorotan media-media Israel dan itu yang dibesar-besarkan. Itu bahaya sebetulnya. Itu dijadikan frame. Kita bisa sih tetap menunjukkan persetujuan kita dengan two-state solution, namun dengan bahasa yang lebih aman. Iya. Betul. Kan contoh misalnya tahun 1962 Pak Soekarno pernah mengatakan, perhatikan ya, penegasan di awal disampaikan, selama kemerdekaan Palestina belum diserahkan kepada bangsa Palestina, nah itu dulu yang harus ditegaskan. Iya. Selama Kami tidak akan berdiri menentang penjajahan Israel. Ya, sebetulnya kalau kita baca mafhum mukhalafahnya, Bung Karno juga mengatakan kami siap untuk mengakui Israel, tapi harus merdekakan dulu. Sama aja kan intinya kan. Tapi lihat penekanannya dan Soekarno hati-hati sekali agar tidak pintir. Maka itu penting sekali dalam gambar bahasa Arab ada namanya takdimul aham minal muhim. Mana kata-kata yang lebih didahulukan itu adalah penegasan. Maka dari itu sebaiknya mendatang itu lebih penekanannya pada Palestina, bukan hanya pengakuan ya, karena kita pernah diakui, kita deklarasi kemerdekaan, tapi kita nggak dimerdekakan oleh Belanda saat itu kan, sampai sekitar
4 tahun kemudian baru dimerdekakan. Itu juga jadi poin penting. Pengakuan dan kemerdekaan untuk Palestina itu yang harus didahulukan. Yang kedua, ini catatan buat saya, Pak Prabowo juga sebaiknya jangan menutup mata bahwa hari ini ada satu gerakan besar internasional 47 negara bersama-sama sedang melakukan aksi untuk mendobrak blokade Israel yang ilegal terhadap Gaza. Dan sekarang saya sedang berada dalam bagian itu, Global Summit Flotilla. Penting sekali narasi ini, karena hari ini kami, para aktivis kemanusiaan di lapangan, sedang di-framing oleh Israel bahwa semua yang hadir dalam Global Summit ini adalah teroris. Dan itu cara mereka untuk menjustifikasi kepada kami. Dan tadi malam terjadi, ada 15 ledakan ya yang menteror dan mentarget kapal-kapal kami yang ada di perairan Mediterania. Itu juga harusnya juga menjadi bahan penting untuk jadi catatan dan disampaikan di sidang umum PBB seperti tadi malam atau kemarin. Ya, beruntung saat ini juga sudah disampaikan begitu ya oleh Anda, Bang Hussein. Semoga nanti juga ini bisa terdengar begitu ya oleh publik. Nah, selain yang tadi Anda soroti juga, artinya memang ini menegaskan begitu bahwa Israel ingin kemudian memframing bahwa Presiden Prabowo Subianto hanya berpihak pada satu sisi saja begitu ya. Ketika hal tersebut dipotong begitu, diambil untuk bagian yang memang menguntungkan bagi Israel saja. Nah, kalau begitu Bu Suzy, ini kalau kita lihat begitu ya kan sudah ada 4 negara Eropa, Sekutu Amerika Serikat, Inggris, Australia, Kanada, kemudian juga Prancis yang akhirnya juga mengakui Palestina. Artinya sudah ada 142 negara atau 2/3 anggota PBB yang mengakui Palestina. Tapi secara de facto PBB sudah diakui kemerdekaan oleh Palestina. PBB mengakui kemerdekaan Palestina, namun tetap tujuannya untuk bisa mencapai kemerdekaan kan sesungguhnya masih ada tahapan de jure-nya. Nah, melalui resolusi Dewan Keamanan PBB ini, persoalannya resolusi Palestina di DKPBB selalu lagi-lagi diveto Amerika Serikat. Nah, yang saya tanyakan, apakah kali ini akan ada perbedaan, Bu Susi? Ada melihatnya seperti apa? Usia administrasi Trump kan tinggal 3 tahun ya. Kalau persuasi basisnya sudah cukup kuat, bahwa negara-negara veto lainnya juga mendukung Palestina, mungkin yang dibutuhkan adalah lobby yang keras dan persuasi-persuasi selama Donald Trump masih berkuasa, tetapi kita tahu kuasa dia akan terbatas. Sekarang yang menjadi masalah adalah dunia internasional kurang mendekati kelompok-kelompok pendukung Donald Trump di Amerika Serikat yang merupakan voters Donald Trump. Jadi kalau hanya fokus kepada Donald Trump adalah terperangkap oleh para pemilihnya. Jadi sebetulnya yang harus diubah adalah cara-cara lobby untuk bisa menembus nurani dari rakyat Amerika. Saya kira rakyat Amerika sebagian juga tidak suka dengan penganiayaan yang bertubi-tubi pada orang yang tidak berkuasa ya. Jadi sebetulnya mungkin dunia internasional harus mulai sebuah gerakan yang bisa menarik perhatian. Kalau dulu misalnya kita kemerdekaan, yang melobi pemerintahnya adalah profesor-profesor di universitas, NGO, rakyat Amerika, wartawan, juga korporat kapitalis Amerika juga melobi bahwa mereka ingin masuk ke Indonesia. Sekarang bagaimana caranya agar hal yang sama itu terjadi pada Palestina, sehingga orang Amerika merasa bahwa ada profit yang akan jatuh kepada mereka, karena mereka kan kapitalis murni ya. Jadi kalau tidak kelihatan ada manfaat untuk mereka, karena mereka sangat mengutamakan profitability, akan sepi-sepi saja karena semuanya harus ujung-ujungnya uang gitu loh ya. Jadi Pak Hussein mungkin lebih bisa mengarahkan NGO internasional untuk mulai merintis bahwa MAGA itu harus didekati juga, bahwa ini ada sesuatu yang menguntungkan kalau perdamaian itu terwujud di Middle East tanpa adanya kekerasan-kekerasan yang melanggar hukum internasional dibiarkan terus tanpa sanksi gitu ya. Mas Hussein bisa mungkin ya, mungkin Anda bisa kasih jawaban gimana nih caranya untuk NGO internasional untuk melakukan ini. Flotilla adalah salah satu cara ya, bahwa Anda dengan kekuatan bersahaja bisa melakukan sesuatu yang forceful gitu, yang keras terhadap Israel karena sudah tidak tahan dengan kelakuan mereka yang bebal gitu ya, yang melakukan kehendak hati melawan nurani dunia. Ini adalah salah satu cara
yang pertama kali dalam dunia internasional sebuah negara bisa melakukan pelanggaran hukum internasional tanpa sanksi. Nah itu Mas Hussein mungkin bisa jawab ya. Kalau saya di Indonesia ya nggak punya jejaring ya untuk melakukan hal-hal seperti begini. Mungkin yang second track, third track atau second track bisa mulai merintis ya. Karena yang memenjarakan Trump adalah pemilihnya. Ya, oke. Nah, Bu Susi, ini kalau kita mencermati lagi begitu, apakah kemudian yang disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto ini menjadi salah satu bentuk perlawanankah negara? Ada kaitannya kah dengan Amerika Serikat yang kemudian telah menetapkan tarif? Sebenarnya ini ada sangkut pautnya tidak sih? Atau memang ini adalah salah satu misi dari Presiden Prabowo Subianto yang tidak memiliki keterkaitannya dengan tarif yang sudah diterapkan oleh Amerika Serikat? Baik negara-negara lain juga ya, yang kita tahu ini juga kan telah mendukung untuk kemerdekaan Palestina. Ya, kalau kita lihat Macron, jelas Macron melakukan sesuatu pada saat European Union akan diberikan sanksi. Bukan sanksi, maksudnya tarif ya. Jadi waktu mereka melakukan itu, tiba-tiba kan European Union hanya dapat 15%. Jadi ada hal yang bisa tarik-menarik, hanya kita kurang berhasil dalam negosiasi, sehingga kita memberikan terlalu banyak, padahal Malaysia tanpa memberikan terlalu banyak kepada Amerika Serikat juga dapat 19%. Jadi sebetulnya ini adalah satu keterkaitan antara bargaining dan negosiasi yang terjadi di dunia internasional tanpa nasihat gitu loh. Sebelumnya tanpa nasihat, sekarang mungkin Pak Prabowo belajar dari Macron. Macron melakukan deklarasi New York itu pada saat European Union di challenge oleh Trump akan diberikan 50% tarif gitu ya. Ya akhirnya turun sebagai 15%. Jadi ada keterkaitan antara berbagai macam isu karena dunia internasional sekarang adalah dunia yang predatory. Maksudnya dia predator-predator yang ingin merebut sumber daya alam dan keuntungan-keuntungan yang masih tersisa dari belahan dunia yang masih aman, masih stabil, sehingga itu dilakukan secara maksimal. Kebetulan masalah Palestina ini datangnya bersamaan dengan datangnya tarif. Oke, jadi bisa begitu ya untuk kemudian dibaca ke arah sana sebagai bargaining juga. Nah, Bang Syahrul, ini kalau kita lihat apakah kemudian tindak lanjutnya dukungan dari Indonesia di PBB ini akan juga diikuti dengan inisiatif yang konkretkah, misalnya dengan lobby internasional bersama dengan negara-negara oki atau dengan negara non-blok atau seperti apa? Ya, memang harus apa yang disampaikan oleh pidato supaya tidak dianggap sebagai hanya retorika, dan memang itu yang biasanya yang diharapkan oleh Israel ya. Beberapa pertemuan misalnya di Oki misalnya memang direkayasa agar hanya sekedar kutukan-kutukan belaka, tidak ada gerakan yang jelas begitu. Nah, kita berharap bahwasanya ini adalah pertemuan dunia, pertemuan tingkat dunia. Nah, memang menghasilkan aksi-aksi nyata. Begitu. Salah satu contoh adalah bagaimana mengajak negara-negara yang saat ini melakukan kerjasama dengan diplomasi dengan Israel itu, kemudian mereka memutuskan hubungan dengan Israel sebagai bentuk dukungan kepada Palestina begitu. Kalau Indonesia memang karena tidak ada hubungan ya, jadi ingin mengajak negara-negara itu, terutama negara-negara Arab ya, negara-negara Muslim, negara-negara yang tergabung dalam OKI. Ya, kita berharap seperti itu. Sekarang itu kan gerakan moral luar biasa. Secara dukungan sudah sangat besar dari negara Eropa, kemudian Afrika. Nah, justru negara-negara Arab memalukan sekali begitu. Ya, tindakan-tindakan mereka hanya sekedar ucapan-ucapan belaka. Ya, kita berharap Indonesia sebagai salah satu negara OKI dan juga menyampaikan pesan-pesan yang disampaikan oleh Pak Prabowo ini bisa mempelopori agar memang betul-betul dikasih hukuman dulu. Jadi ungkapan orang begini, negosiasi itu tidak akan bisa terwujud tanpa ada kalau bahasa ininya tanpa ada peperangan ya, tanpa ada sanksi. Saya tidak yakin bahwasanya Israel akan
bisa mengakui two-state solution jikalau Israel sendiri tidak ada sanksi kepada mereka. Maka ini yang harus dipahamkan di lobby negara-negara seperti Perancis yang saat sekarang ini menyatakan dukungan kepada kemerdekaan Palestina. Begitu, Mbak. Ya, oke, baik. Jadi harus ada tindak lanjutnya. Jadi ada konsekuensinya. Iya, tindak lanjut dan juga konsekuensi. Nah, Mas Hussein, ini kalau kita lihat dari Anda sendiri begitu bersama dengan gerakan yang tengah Anda lakukan begitu ya, Global Smooth ini sebetulnya apa kemudian harapannya begitu ya setelah adanya pidato dari Presiden Prabowo Subianto maupun juga dari sejumlah negara yang sudah memang menyetujui dari kemerdekaan negara Palestina begitu. Apa yang paling diharapkan langkah konkret dari komunitas internasional, Mas Hussein? Iya, jadi slogan dari Global Smooth Flotilla itu adalah when our government fail, we sail. Ketika para pemerintah ini gagal, kita berlayar. Itu adalah sentilan buat pemerintah-pemerintah yang punya otoritas. Mereka punya otoritas, tapi mereka tidak menggunakan otoritasnya. Betul, tadi saya setuju dengan Pak Syahrul. Dalam bahasa Arab itu ada satu kaidah namanya man aminal iqabu asal adab. Barang siapa orang yang tidak disanksi, dia akan terus-terusan kurang ajar gitu loh. Maka dari itu kami berharap dengan gerakan ini, gerakan Smooth Flotilla ini perlu digarisbawahi ya. Gerakan Smooth Flotilla adalah gerakan non-violence, gerakan anti kekerasan, dan itu sudah sejalan dengan tadi keinginan Ibu Suzy. Dan memang ini tidak hanya gelombang di atas air, tapi gelombang ini juga mengudara dan ada di daratan juga. Ini cara kami terus menjaga semangat dan harapan dunia bahwa masih ada loh orang-orang ini yang tidak setuju dengan genosida dan benar-benar bergerak tidak hanya di sosial media tapi turun langsung ke lapangan, bahkan kita rela untuk berlayar berhari-hari berminggu-minggu dengan berbagai kesulitan kita untuk apa? Untuk membuka blokade Gaza. Dan pesan ini harusnya ditangkap oleh pemerintah dunia bahwa ketika rakyat sudah bergerak itu harus disambut oleh pemerintah. Maka jujur saja saya sedikit kecewa juga effort kita sebesar ini bahkan tidak dimention dan perlu diketahui penting sekali mention dari pemerintah untuk mengimbangi narasi penjajah itu Zionis. Ketika mereka melabeli kami sebagai teroris, maka yang bisa menetralisir label ini adalah Pak Presiden. Alangkah kerennya kalau Pak Presiden mengatakan bahwa di antara rombongan sipil itu ada masyarakat Indonesia, rakyat saya yang harus kami jaga. Seperti itu akan menjadi satu kolaborasi dan sinergi yang luar biasa antara masyarakat dan pemerintah yang sangat ditunggu-tunggu oleh tidak hanya Indonesia, seluruh dunia. Ya, oke, baik. Nah, Bu Susi, apakah kemudian sangatkah memungkinkan kemudian sanksi terhadap Israel seberapa mungkin terjadi? Di balik kita tahu begitu ya sekutunya backingannya ini ada Amerika Serikat, Bu Susi. Ya, dengan diserangnya Qatar oleh Israel, sebenarnya itu satu langkah untuk menyadarkan orang-orang Arab itu bahwa mereka tidak ada yang membela. Jadi menandatangani Abrahamic Accord atau apa saja dengan Amerika Serikat dan demi hubungan dengan Israel itu tidak ada profitnya. Jadi yang harus diupayakan oleh Indonesia lebih aktif melobi negara-negara OKI dan negara-negara yang sudah menandatangani Abrahamic Accord supaya disiplin untuk membela sesuatu yang sudah di depan mata itu menganiaya orang-orang sipil dan membunuh dan merusak seluruh kawasan. Kalau tanpa ada flotila itu ya tidak ada perlawanan yang kelihatan nyata ya. Karena kita yang orang sipil kan nggak punya alat untuk membom balik Israel kecuali misalnya kami ini Iran misalnya ya. Jadi yang sebetulnya harus dilakukan secara luar biasa dan segera adalah Kemenlu menyuruh semua dubes-dubes di Arab itu untuk melakukan demarche atau benar-benar mengkritik agar mereka juga tidak semudah itu untuk dijanjikan perdagangan dengan Israel, padahal sebenarnya itu artinya membunuh sesama bangsanya. Itu saja. Jadi harus dengan segera ada operasionalisasi konsep. Makanya saya bilang kok aneh dia menolak realisme,
Tapi akhirnya tujuannya adalah peacekeeping forces, bukan itu. Sebetulnya lobbying kepada negara-negara yang sudah secara profit itu menggunakan hubungan dagang dengan Israel untuk meniadakan hubungan dagang tersebut. Harus dengan segera dinyatakan bahwa sebenarnya kamu harusnya tidak melakukan itu gitu. Jadi bagaimana agresivitas daripada diplomasi Indonesia dalam arti diplomasi norma humanis itu menjadi cara untuk menegur negara-negara Arab kenapa mereka tidak mau segera melakukan sanksi-sanksi dan menyetop perdagangan dengan Israel. Itu saja. Oke, baik. Nah, kalau begitu Bang Syahrul, ini yang disoroti oleh Mas Hussein, kemudian juga yang disoroti oleh Bu Suzy begitu. Dapatkah kemudian dibawa ke meja rapat bersama dengan Kemlu begitu ya, terutama adalah dari yang tadi disampaikan oleh Bang Hussein ini, keberadaan dari masyarakat sipil yang juga tengah memperjuangkan untuk kemerdekaan negara Palestina, Bang Syahrul? Ya, kita sepakat ya, ini harus ada mention dari Pak Presiden bahwasanya dukungan kepada Palestina itu tidak hanya dilakukan oleh pemerintah, oleh legislatif, tapi juga masyarakat sipil yang tergabung dalam NGO yang sekarang yang dilaksanakan oleh Bang Hussein dan kawan-kawan. Ini harus segera dimention bahwasanya gerakan ini adalah gerakan dari masyarakat sipil secara damai, dan kalau itu sempat dimention dalam forum-forum tertentu, mereka ini tentu akan terlindungi, merasa bahwasanya gerakan ini didukung oleh pemerintah. Karena memang masing-masing orang kan dengan posisinya bisa berbuat untuk Palestina begitu. Kalau kepala negara mereka berbuat dalam forum-forumnya, legislatif di forum-forumnya, nah masyarakat sipil ini perlu dilindungi juga. Mereka hadir ke sana memang untuk misi kemanusiaan dan tanpa kekerasan. Ya ini ya kalaulah tadi memang ada mention begitu, itu sangat kuat sekali dukungan kepada apresiasi kepada Indonesia. Ya, tapi ala kulli hal apa yang dilakukan oleh Pak Prabowo itu sudah kemajuan yang sangat besar, karena di awal dia sudah melakukan dukungan kepada Palestina, kemudian meskipun di tengah dalam pidatonya dia menyampaikan capaian yang dilakukan Indonesia, tapi di akhir tetap lagi membicarakan tentang Palestina. Nah, mungkin ya tidak terlalu tidak pas ketika mengajak negara-negara untuk memboikot, tetapi setidaknya di pertemuan-pertemuan Menteri Luar Negeri secara teknis ini harus ada lobby-lobby ya. Itu tadi yang kita sampaikan bahwasanya mengajak negara-negara ini yang sudah mengakui Palestina ini untuk sementara putuskan hubungan dengan Israel, supaya Israel dipaksa untuk mengakui Palestina. Sekali lagi, kalau tidak ada hukuman kepada Israel tidak akan. Saya yakin sekarang kalau kita menunggu hukuman itu dalam bentuk ada resolusi PBB dengan ancaman ada veto, sekarang secara bilateral saja masing-masing negara yang lakukan hubungan dengan Israel itu saja. Apa yang mereka bisa lakukan secara negara mereka lakukan begitu. Jangan harus menunggu PBB. Saya kira itu akan lebih lebih kuat. Karena kita tahu bahwasanya PBB itu sekarang dengan ketentuan-ketentuan sekarang itu kan sangat tidak adil. Maka tepat juga ketika kita mengangkat bahwa dan mempelopori untuk reformasi PBB gitu. Kan tidak adil, sekian 140 lebih negara yang menyetujui, tahu-tahu Amerika veto, habis semua itu. Jadi apa artinya dukungan negara yang lebih 140 itu begitu. Jadi sekarang ini setiap negara yang sudah mengakui itu dorong lobby agar mereka kasih dulu tekanan kepada kepada Israel. Dengan begitu. Oke, baik.
Oke, baik, Anda menekankan hukuman ya, sanksi terhadap Israel begitu. Nah, saya ingin bergeser kalau begitu ke Bang Hussein. Bang Hussein, tadi juga Anda sampaikan bahwa saat ini Anda bersama dengan gerakan yakni dari ICPG begitu ya. Ini tengah berlayar juga untuk kemudian menembus blokade dari Israel. Saya ingin mengetahui kondisi Anda bersama dengan rekan-rekan yang lain. Sebetulnya saat ini posisi tengah berada di mana, dan juga pada saat melakukan perjalanan ini apakah Anda bersama dengan rekan-rekan yang lain juga ini mendapatkan kesulitankah ataupun tantangan yang dihadapi seperti apa? Ya, saat ini ada 3 delegasi dari Indonesia yang masing-masing ada di satu kapal berbeda. Namun kali ini kami semua sekarang sedang tertahan di pelabuhan di Italia. Ada yang di kalau saya sendiri di Marza Memi, namanya pelabuhan Marza Memi. Setelah kemarin dari Porto Palo kami sedang mengalami masalah teknis dan juga cuaca buruk, maka kita tidak bisa melanjutkan perjalanan. Namun kalau bicara tentang kendala, memang sejak awal, sejak kami berada di Tunisia, tempat kita berlayar, itu sudah ada serangan-serangan dari pihak yang tidak suka, yang disinyalir ini Israel, serangan yang mentarget beberapa kapal-kapal yang sedang berlabuh. Dan ya tadi malam pun juga teman-teman kami di tengah lautan juga diserang ya dengan beberapa ledakan juga. Belum lagi kita bicara hal-hal lain yang sebetulnya tidak mudah, namun kami selalu mengatakan sebesar apapun resiko yang kami dapatkan, kami hadapi di lapangan, di laut ini tidak akan lebih buruk dari yang dialami oleh warga Gaza. Itu yang akhirnya menguatkan kami ya. Maka dari itu dengan semua pengorbanan ini, dan saya berani katakan ini adalah langkah strategis. Mohon maaf ya, terlepas dari apresiasi kita semua terhadap pemerintah atas statement Pak Prabowo kemarin, tapi kita belum punya langkah strategis sekarang. Dan ini langkah strategis untuk menghentikan genosida ini sedang dilakukan oleh kami, ya, masyarakat sipil. Maka dari itu pemerintah harus menunjukkan supportnya lebih tegas untuk membantu langkah strategis ini dalam rangka mengakhiri genosida dan membuka blokade Israel serta membuka koridor kemanusiaan agar bantuan-bantuan kemanusiaan bisa masuk ke Gaza seperti yang kita harapkan selama ini. Oke, tapi pantauan Anda di lapangan begitu ya, nyatanya saat ini keadaan yang ada di Gaza Palestina begitu terkait dengan kemudian blokade Israel setelah adanya pengakuan dari sejumlah negara, terutama adalah dari Sekutu Amerika Serikat. Apakah terdapat sebuah perbedaan? Kalau di lapangan nggak ada sih, sama aja. Pembantaian setiap hari terus terjadi, atau hari itu 100 nyawa terus konsisten sampai hari ini. Baik. Ya, maka dari itu warga Gaza sendiri sebetulnya mereka antara suka tidak suka lah dengan pengakuan itu, karena Baik. tidak ada perubahan nyata di lapangan seperti itu. Oke, baik, ini sangat memprihatinkan sekali tentunya yang kita dengarkan kabar tersebut gitu ya. Terakhir saya ingin ke Bu Susi. Bu Susi, untuk menutup diskusi kita pada sore hari ini, Bu Susi, lantas apakah solusi 2 negara ini menjadi satu-satunya jalan menuju perdamaian sejati untuk Palestina begitu ya? Atau memang bisa dilakukan dengan tekanan perlawan terhadap Israel, salah satunya dengan gerakan yang dilakukan oleh Mas Hussein ini, Bu Susi? Mungkin DPR bisa bicara dengan Kemenlu di challenge atau ditantang untuk segera melakukan lobby keras agar memutuskan hubungan dagang antara negara-negara Arab dengan Israel, karena itu akan sangat berdampak gitu ya. Kalau misalnya kita diamkan saja Israel melakukan secara membabi buta membunuh orang, tentunya mereka akan terus lanjutkan karena mereka hegemoni. Tapi kalau misalnya ada desakan-desakan dan ucapan-ucapan untuk mendukung flotila ini, nyata bahwa pemerintah Indonesia tidak main-main. Juga DPR bisa menilik kenapa Kemenlu itu agak bungkam ya dalam soal ini. Seperti konsep yang dibilang dia anti realism, tapi akhirnya hanya bilang peacekeeping. Bagaimana sebetulnya kan bukan peacekeeping. Tujuannya adalah memberikan sanksi kepada Israel agar Israel itu tobat gitu loh. Jangan melakukan hal-hal yang sebetulnya melanggar hukum internasional. Itu harapan saya. Tetapi kan ini tergantung lagi kalau presidennya yang menentukan Kemenlu dan Kemenlu tidak bisa bergerak. Kan kita hanya bisa berharap dari flotila ini untuk menyatakan bahwa masih ada civil society yang melakukan sesuatu secara nyata. Ya.
Oke, baik. Kami titipkan hal ini kepada Bang Syahrul begitu ya di Komisi 1 untuk kemudian bisa disampaikan kepada jajaran dari pemerintahan. Terima kasih banyak kalau begitu atas pandangannya, Bu Susi Sudarman, kemudian juga Bang Syahrul Aidi Mazat atas waktunya dan juga Mas Muhammad Hussein. Salam sehat selalu, sukses selalu untuk Anda semua. Terima kasih.